Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit antara mereka yang melebihi usia tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun usia hidup kita relatif lebih pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang Allah karuniakan mampu hidup beratus-ratus tahun lamanya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun Allah yang Maha Adil memberikan keistimewaan pada kita melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu hidup yang lebih pendek. Allah menjadikan setiap aktivitas yang kita kerjakan dapat bernilai ibadah, selama hal itu diniatkan untuk memperoleh ridho Allah, serta tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas makan dan minum kita sehari-hari saja dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Saat kita mengawalinya dengan membaca basmalah serta menyiapkan makan dan minum itu tidak sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga belaka, namun juga diniatkan untuk dapat memberikan energi bagi tubuh kita, sehingga kita mampu menjalankan perintah-perintahnya. Seorang suami yang bekerja untuk dapat menafkahi istri dan anaknya, atau seorang siswa yang giat menuntut ilmu di sekolah, kedua aktivitas tersebut pun bernilai ibadah. Bahkan tidur pun bernilai ibadah bila tidur kita niatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman berperilaku sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Di antara cara meraih keberkahan hidup dari Allah adalah dengan menanamkan semangat untuk hidup sehat dan produktif, serta menyingkirkan sifat malas sejauh-jauhnya. Salah satu caranya senantiasa memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang berguna dan mendatangkan kemaslahatan bagi hidup kita, termasuk memanfaatkan waktu yang paling baik untuk memulai aktivitas harian kita. Misalnya, bekerja dan mencari rezeki maupun belajar yang diawali di waktu pagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doa keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan lantaran waktu pagi merupakan waktu dimulainya berbagai aktivitas manusia. Dan cara paling utama untuk dapat meraih keberkahan pagi adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering merasa lesu atau tidak bersemangat. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku bangun tidur kita yang tidak benar. Jika pada saat kita bangun, kita merasa lemas tanpa semangat, maka di siang harinya kita juga akan merasa lemas, tidak bersemangat. Sebab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan pada kita. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa tidur malam di awal waktu bila tidak ada hal penting yang dikerjakan. Selepas sholat Isya, beliau akan langsung tidur, kemudian bangun di penghujung malam untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan salat. Hadis muttafaq alaih. Saat kita bangun di pagi hari, hal pertama yang kita lakukan adalah berzikir mengingat Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah membangunkan kita dari tidur. Karenanya, sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa bangun tidur
sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita tidur, musuh sejati kita setan mengikatkan belenggunya ke leher kita seraya menghalangi kita agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail dan membuat tidur kita kesiangan. Sehingga tatkala azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur. Namun seolah mata terasa sangat berat dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit menunaikan sholat subuh. Disinilah pentingnya segera berzikir mengingat Allah saat bangun tidur. Kemudian segera bangkit untuk berwudu dan sholat subuh. Sebab saat itu setan laknatullah mengikatkan 3 belenggunya pada kita, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian, apabila ia salat, lepaslah lilitan ketiga. Sehingga ia menjadi bersemangat, tetapi kalau tidak dilakukan, ia akan terbawa lamban dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang dahsyat. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Dengan telah berkurangnya 2 lilitan itu, maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir, yaitu dengan menunaikan sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah qobliyah subuh maupun langsung sholat subuh. Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Ia menganggap bahwa yang terpenting buatnya adalah dapat melaksanakan kewajiban sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Setelah itu tak masalah bila kemudian ia tidur kembali. Anggapan ini tidak tepat, walaupun tidak ada larangan seorang muslim untuk tidur kembali usai salat subuh. Namun Rasulullah tidak pernah tidur kembali usai salat subuh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit, sebagaimana hadis riwayat sahabat Samak bin Harb. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jabir bin Samurah menjawab, ya, sering. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan salat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui. Lalu mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di sela-sela kesibukan kita di pagi hari, upayakanlah untuk dapat melaksanakan sholat duha, agar keberkahan pagi dapat semakin kita rasakan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri manusia ada 360 persendian, lalu diwajibkan sedekah dari setiap sendinya. Mereka bertanya, siapa yang mampu demikian, wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, memendam riak yang ada di masjid dan menghilangkan sesuatu gangguan dari jalanan. Apabila tidak mendapatkannya, maka 2 rakaat sholat duha mencukupkanmu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hal lain yang lazim dikerjakan oleh setiap orang di pagi hari adalah mandi. Selain untuk menyegarkan badan usai tidur, mandi pagi juga dipercaya memberikan berbagai efek kesehatan bagi tubuh kita. Agar aktivitas mandi kita dapat bernilai ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya,
Saat memasuki kamar mandi, disunahkan untuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Para ulama tidak menyarankan kita berlama-lama di kamar mandi, sebab kamar mandi adalah tempat yang disukai oleh setan. Kamar mandi merupakan tempat kotor yang dihuni oleh setan. Maka sepantasnya seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia tidak ditimpa oleh kejelekan makhluk tersebut serta tidak berlama-lama di dalamnya. Saat sarapan, biasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Sebab setan akan menyertai dalam hidangan tersebut. Sebab itu, membaca basmalah selain diwajibkan, juga bermanfaat untuk menghindari campur tangan setan dalam makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi oleh seorang muslim. Sehingga ia pun akan memperoleh keberkahan dengan makanan yang disantapnya. Jika menyantap makanan atau menikmati minuman tanpa disertai membaca bismillah, itu sama saja dengan menyediakan kesempatan bagi iblis untuk memperoleh rizkinya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis berkata kepada Allah, "Setiap makhlukmu telah engkau terangkan rizkinya. Mana rizkiku?" Allah menjawab, "Pada makanan yang tidak disebut namaku padanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin ada saat di mana kita lupa membaca basmalah saat makan dan minum, lalu baru ingat di saat kita tengah menyantap makanan. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang khusus kita baca saat lupa membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, "Bismillah awallahu wa akhirohu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan beliau bersabda, "Setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya." Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Saat hendak berangkat bekerja, kita tidak pernah tahu hal apakah yang akan terjadi pada kita hari ini. Apakah saat dalam perjalanan kita mengalami musibah atau tidak? Atau berapa rezeki yang akan kita peroleh hari ini? Sungguh tidak ada yang tahu akan hal itu selain Allah. Maka sebagai muslim yang bijak, kita disunahkan untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak keluar rumah dengan membaca doa, "Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la haula wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, begitu dahsyatnya doa ini. Dengan membacanya, kita tidak hanya memperoleh jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala, namun juga akan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga tidak terkena bujuk rayu setan serta dicukupkan segenap kebutuhan kita selama berada di luar rumah. Sesibuk dan sepadat apapun aktivitas kita sehari-hari, janganlah sampai membuat kita lalai untuk menunaikan sholat 5 waktu. Mengulur-ulur waktu pelaksanaannya, terlebih sampai berani meninggalkan sholat. Kelak di akhirat, ketika setiap manusia telah mendapatkan tempat kembalinya, yaitu surga dengan segala kenikmatannya, bagi mereka yang menjaga sholat 5 waktu dan amal soleh lainnya, serta neraka dengan segala macam siksaannya yang mengerikan. Bagi yang enggan sholat dan gemar bermaksiat, akan terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Peristiwa ini Allah telah gambarkan dalam firman-Nya. Sebab itu yang terbaik adalah senantiasa sholat di awal waktu, karena sholat di awal waktu merupakan salah satu amal ibadah terbaik bagi seorang hamba. Sebagaimana hadis riwayat Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis sahih riwayat Abu Daud.
Terbitnya subuh pertanda waktu malam telah berakhir, berganti dengan cahaya, juga waktu bangunnya manusia, hewan, burung, dan segenap makhluk untuk mencari rezeki. Waktu fajar atau pagi banyak disebutkan dalam Al-Quran. Demi fajar dan malam yang 10. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Dan subuh apabila mulai terang. Al-Quran Surah Al-Mudathir ayat 34. Demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 18. Dia menyingsingkan pagi. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 96. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan di antara waktu yang kita diperintahkan untuk memanfaatkannya, bukan waktu untuk tidur dan bermalas-malasan. Generasi terbaik Rasulullah SAW terdahulu sangat membenci tidur pagi. Kita dapat melihat ini dari penuturan Ibnul Qayyim ketika menjelaskan masalah banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati dan membuat badan merasa malas serta membuang-buang waktu. Ia mengatakan banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur sebenarnya sangat bermanfaat, namun harus pada waktu-waktu tertentu. Yaitu, pertama, tidur ketika sangat butuh. Kedua, tidur di awal malam, ini lebih manfaat daripada tidur di akhir malam. Dan terakhir, tidur di pertengahan siang. Ini lebih bermanfaat daripada tidur di waktu pagi dan sore. Apalagi di waktu pagi dan sore sangat sedikit sekali manfaatnya, bahkan lebih banyak bahaya yang ditimbulkan. Lebih-lebih lagi tidur di waktu asar dan awal pagi, kecuali jika memang tidak tidur semalaman. Menurut para generasi terbaik umat ini, waktu tidur yang harus dihindari adalah ketika selesai sholat subuh hingga matahari terbit. Karena pada waktu tersebut adalah waktu untuk menuai ghanimah atau pahala yang berlimpah. Mengisi waktu tersebut adalah keutamaan yang sangat besar, sehingga generasi terbaik itu apabila melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rezeki dan datangnya barokah, banyak kebaikan. Oleh karena itu, para ulama melarang tidur pagi karena selain tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tidur pagi termasuk akhlak dan kebiasaan yang dihindari generasi terbaik umat ini. Bahkan merupakan perbuatan yang dibenci karena tidak mendapatkan keberkahan di dalam waktu dan amalannya. Perilaku ini bisa menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Inilah yang dimaksud Ibnul Qayyim. Pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya. Amalan seseorang di waktu muda berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi, jika seseorang di awal pagi sudah malas-malasan dengan sering tidur, maka di sore harinya dia juga akan malas-malasan pula. Tidur pagi bahkan dapat menghambat datangnya rezeki. Ibnul Qayyim berkata, 4 hal yang menghambat datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Saat terik matahari menyapa, tentunya adalah waktu yang begitu nyaman untuk sejenak memejamkan mata. Tahukah pemirsa, ternyata ada sebuah kegiatan unik yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di tengah hari. Qailullah atau tidur siang. Subhanallah, tidur siang pun tak luput dari ajaran Islam. Sayangnya sebagian besar kita menganggapnya sepele karena berbagai aktivitas kita, terutama di tempat kerja. Tapi ternyata kebiasaan ini mempunyai arti yang besar untuk tubuh kita, konsentrasi dan kinerja setengah hari berikutnya. Qailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam At-Tib. Dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan makna qailullah secara bahasa adalah tidur pada pertengahan siang.
Karena diterjemahkan qailullah dengan tidur siang, maka banyak yang menyangka qailullah mesti harus tidur. Yang benar, qailullah tidak mesti harus tidur. Istirahat pada siang hari sudah termasuk qailullah. Kapan waktu qailullah? Para ulama berbeda pendapat soal waktunya. Ada yang berpendapat sebelum zuhur dan ada yang berpendapat setelah zuhur. Bahkan ada yang mengatakan di antara keduanya. Namun yang paling tepat adalah setelah zuhur, sebagaimana kesaksian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami dahulunya tidaklah melakukan qailullah dan makan kecuali setelah salat Jumat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian ini dipertegas oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, mereka para sahabat dulu biasa melaksanakan sholat Jumat, kemudian istirahat siang, qailullah. Mungkin sebagian dari kita masih menganggap bahwa tidur siang itu seperti anak kecil, atau menganggap bahwa tidur siang adalah bentuk kemalasan. Tidur siang yang dimaksud hanyalah berkisar 15 menit sampai dengan 30 menit. Namun walaupun sebentar, kualitasnya sama dengan tidur malam selama 2 jam. Oleh karena itu, qailullah ini dapat membantu para sahabat Nabi yang ingin mendirikan ibadah malam di malam harinya, sehingga tidak mudah mengantuk pada siang hari, serta tetap fresh dan fokus. Dalam berbagai penelitian, qailullah atau tidur siang sekejap memiliki manfaat luar biasa. Meningkatkan kewaspadaan, ingatan atau memori, kemampuan motorik, pengambilan keputusan dan semangat. Bahkan juga dapat menurunkan kemungkinan sakit jantung dan stres sebesar 30%. Manfaat ini diteliti oleh David Dinges dari University of Pennsylvania School of Medicine pada tahun 80-an. Menyingkirkan kantuk di siang hari tanpa mengganggu tidur malam hari. Manfaat ini diungkapkan oleh Jim Horn, Direktur Sleep Research Center di Loughborough University di Inggris. Memberikan ketenangan diungkapkan oleh Dr. Roger Rosa, ilmuwan senior dari The National Institute for Occupational Safety and Health. Para ahli menyebut qailullah dengan istilah quick nap. Karena manfaatnya yang luar biasa, istirahat tidur siang sekejap atau qailullah diterapkan di berbagai perusahaan Jepang dan Amerika. Beberapa perusahaan Amerika yang telah menerapkannya untuk karyawannya antara lain Nike, Google, Jawa Mobile dari Scottsdale Company, Continental and British Airways, Ben & Jerry's, dan lain-lain. Mereka melihat dan membandingkan karyawan yang melakukan quick nap lebih fokus, segar, dan tidak mudah sakit dalam hari-hari produktif bekerja. Subhanallah, masyarakat non-muslim bahkan menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, demikianlah Hasanah hari ini, menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridha Allah, serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.